ada sebuah permasalahan atau fenomena yang sangat urgen yang banyak terjadi di kalangan remaja pada saat ini, yaitu mental illness. Mental illness atau gangguan kejiwaan adalah sebuah gangguan mental, perilaku, dan juga emosional yang menyulitkan kita dalam bekerja, bersosialisasi, dan bahkan beraktivitas lainnya. Dalam hal ini, Allah telah memberikan solusinya dalam Al-Quran. Raga kita memang diciptakan di bumi, tapi jiwa kita diciptakan di langit. Maka, jika raga kita sakit, obatnya terdapat di bumi. Namun, jika jiwa kita yang sakit, obatnya ada di langit. Dan cara menggapainya dengan bersujud, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, masalah kesehatan mental menurut psikolog dan agama Islam memiliki persamaan, yaitu mewujudkan pribadi yang seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani. Untuk itu, di dalam psikologi Islam dikenal adanya kepribadian seorang muslim, di mana unsur-unsur keimanan pada diri manusia sangat dominan terhadap diri seorang ketika menghadapi gangguan-gangguan jiwa dan penyakit-penyakit jiwa yang ada. Penyakit-penyakit jiwa yang dalam garis besarnya terbagi menjadi dua, yaitu neurosa dan pikiran atau psikosa. Atau dalam agama Islam, keduanya dikenal dengan amrod al-qulub atau aswan al-nufus. Dengan membentuk pribadi yang muslim, diharapkan orang memiliki jiwa yang sehat sehingga manusia dapat bahagia di dunia dan di akhirat. Mental yang sehat ialah mental yang memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu, maka akan dapat mengendalikan sikap, tindakan, dan tingkah laku manusia dalam menghadapi persoalan hidup. Mental-mental yang sehatlah yang dapat menghadapi adanya dampak-dampak negatif dari perkembangan zaman yang semakin maju sesuai dengan peradaban manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menekan sedikit tentang takziyatun nafs, yakni penyucian jiwa. Ada jiwa, ada raga. Ketika kita membersihkan raga bisa oleh mandi dengan keseharian kita. Tetapi penyucian jiwa posisinya itu menurut Said Hawa dalam kitabnya Tarbiyatu Ar-Ruhiyah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama taharrur, yang kedua tahaqquk, yang ketiga tahallul. Yang pertama, poin pertama taharrur. Ketika taharrur kita berdampingan dengan ayat yang berbunyi dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat tersebut menyinggung hati para manusia agar menjadi tentram dan terhindar dari kemusyrikan. Apakah kita
hati tergesa-gesa bisa musyrik? Bisa. Jadi posisinya kita ke Allah cuma menjadi pelarian saja, jangan sampai terjadi. Itu yang poin yang pertama, kuatkan iman dan tekad. Yang kedua, tahakuk. Tahakuk di sini posisinya perwujudan sifat-sifat Tuhan. Maksud dari sifat-sifat Tuhan seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan lain sebagainya. Ketika kita melihat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, berarti kita melihat Sang Maha Pengasih dan Sang Maha Penyayang, entah terhadap manusia, hewan atau tumbuhan yang kita berada di alam dunia ini. Kemudian setelah kita bisa mengasihi sesama makhluk hidup, kita angkat kembali setelah kita melampaui yang kedua tahakuk, yaitu yang ketiga takhaluk. Takhaluk di sini posisinya puncaknya takziyatun nafs. Setelah kita mencapai akhlakul karimah, posisinya kita meneruskan takziyatul al-mutmainnah, yaitu yang disebut dengan istiqomah. Setelah istiqomah yang asal dari isti'anah posisinya. Nah, setelah istiqomah barulah kita menyampai dengan takziyatun nafs. Sebagai seorang mukmin, Islam telah menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat wajib. Namun, selain sholat wajib, Islam juga telah menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, ada berbagai macam manfaat yang dapat kita peroleh dalam melaksanakan sholat, yaitu salah satunya membuat hati menjadi lebih tenang. Namun, selain itu, sholat juga memiliki banyak sekali manfaat, yaitu seseorang lebih bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga bisa membawa hati lebih tenang dan juga damai dalam menghadapi kondisi apapun. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan juga sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Depresi akan menyebabkan seseorang menjadi merasa stres dan juga cemas. Dalam menjalani segala hari-harinya butuh ketenangan jiwa, sehingga bisa mematikan depresi yang timbul dan mengganggu dalam jiwa. Memperbanyak zikir akan lebih mendekatkan diri kepada Allah dan juga bisa menyebabkan hati tenang. Hal ini juga didukung dari pandangan seorang dokter, di mana jika pandangan dari ilmu kejiwaan, zikir merupakan salah satu terapi psikiatri yang ampuh untuk diterapkan pada jiwa manusia. Rukun iman keenam, yaitu beriman pada qada dan qadar, juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi depresi. Sebagai manusia, harus bisa untuk menerima segala takdir yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu takdir yang buruk ataupun takdir yang baik. Jika mendapatkan keburukan, tak perlu berlarut dalam kesedihan. Orang yang percaya takdir dan beriman pada takdir, maka mendapatkan manfaat dari rukun iman dengan segala hal yang terjadi padanya akan diterima. Namun jika tidak, maka imannya memang belum sempurna.
keluarga. Menjaga hubungan dengan keluarga meskipun di tengah-tengah kesibukan yang sangat padat juga bisa membawa seseorang kepada kebahagiaan menurut Islam. Keluarga kebahagiaan menurut Islam bisa menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Menurut Islam dengan selalu saling mengisi dan menemani seluruh anggota keluarga lainnya. Sekedar bercanda dan bercengkerama bersama keluarga akan menghindarkan seseorang dari depresi. Menurut berserah dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cara terbaik untuk mendapatkan tubuh supaya terhindar dari depresi dan berkepanjangan diri dalam tubuh. Selalu tingkatkan iman dan takwa dengan berdoa, berzikir, salat, dan membaca Al-Quran sehingga tubuh akan merasa menjadi lebih tenang. Cara ini menjadi cara terbaik untuk manusia tidak berlarut dalam kesedihan, sehingga membuat tubuh merasakan depresi. Merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memanjatkan doa kepada Allah menjadi satu cara untuk bisa berbicara kepada Allah. Dibandingkan harus curhat dengan sesama manusia atau bahkan di media sosial, berdoa menjadi satu cara terbaik untuk curhat kepada Sang Pencipta. Cara ini juga akan membuat diri menjadi lebih senang sehingga mengurangi depresi dari dalam diri. Banyak doa yang bisa dipanjatkan, yaitu doa agar dipermudah segala urusan, doa agar keinginan tercapai, dan doa orang teraniaya dalam Al-Quran, doa untuk menghadapi ujian, dan doa lainnya.